Konnichiwa, bonjour. Hai Actors, selamat datang di Egg Talks, a meaningful conversation with Empos. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Kami harap suasana hati kalian sedang baik-baiknya selagi dengerin podcast kali ini. Akhirnya kita bertemu lagi di Egg Talks episode 7 nih Actors. Nah, pada Egg Talks episode kali ini, kita akan membahas hal yang tak kalah penting dari Egg Talks episode 6 kemarin. Hayo Actors, ada yang tahu nggak nih di episode 6 kemarin kita bahas apa? Yap, di Actors episode 6 kemarin kita membahas tentang gizi seimbang, yang mana bahasanya sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup kita. Di Actors kali ini kita akan bahas apa aja nih yuk? Hari ini kita akan membahas terkait Hari Sampah. Pasti kalian udah gak asing lagi bukan? Karena Semande sendiri adalah sekolah adiwiyata. Keren banget gak sih Actors? Kalian bangga nggak nih jadi salah satu bagian dari kami? Aku bangga dong. Oh iya Actors, kalian tahu nggak sih masyarakat Indonesia tuh menghasilkan banyak banget sampah setiap harinya? Atau kita lihat di lingkungan sekolah kita terlebih dahulu deh, dan bercermin ke diri kita sendiri. Pasti sampah yang kita hasilkan masih dikatakan banyak. Betul itu, sampah-sampah tersebut kalau nggak dikelola dengan baik, tentunya akan berakibat menjadi pencemaran lingkungan yang berdampak kepada kesehatan kita Actors. Serem banget gak sih? Oleh karena itu Actors, pada Egg Talks kali ini kita akan mengupas bersama-sama tentang penyebab dan dampak terjadinya krisis sampah di Indonesia serta cara penanggulangannya nih. Dan kebetulan belum lama ini, tepatnya pada tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Sampah Sedunia. Tapi perlu digarisbawahi nih Actors, bahwa kesadaran kita akan sampah dan lingkungan bukan hanya saat di hari-hari tertentu. Betul banget tuh Naila. Yuk kita sama-sama belajar dan menjadi bagian dari perubahan positif untuk bumi tempat tinggal kita. Bersama aku Naila dan Aku Wahyu yang akan menemani Actors untuk beberapa jam ke depan. Mari kita berpetualangan dalam Egg Talks Muda-Mudi Peduli Sampah. Sebelum masuk ke inti, kita harus tahu dulu gak sih definisi dari sampah itu sendiri? Oh iya dong, biar nggak salah sambung. Nah, jadi dilansir dari World Health Organization atau WHO, sampah itu adalah sesuatu yang sudah tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Wahyu tahu nggak maksud dari sampah tidak terjadi dengan sendirinya? Menurut aku, kalau dari definisinya WHO ini, lebih mengarahkan pada sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas manusia. Iya, kayak plastik, kemasan makanan, atau barang, sama limbah industri. Dan semua itu kan nggak akan ada tanpa adanya campur tangan manusia. Walaupun ada juga sampah alami yang nggak perlu campur tangan manusia, kayak ranting dan daun. Tapi yang jadi masalah kita itu sampah dengan campuran tangan manusia. Bener banget, dan tujuan membahas sampah kali ini kan agar kita sebagai muda-mudi bangsa bisa lebih aware sama sampah di sekitar kita dan cara pengelolaan sampah itu sendiri. Dan di Indonesia itu sampah udah banyak banget ya. Iya, dan menyebabkan krisis sampah. Wow, krisis apa itu? Krisis sampah adalah suatu kondisi di mana terjadinya masalah lingkungan ketika volume sampah yang dihasilkan melebihi kemampuan pengelolaan. Dengan kata lain, Indonesia menghasilkan banyak banget sampah, tapi belum mampu untuk mengelola itu semua. Berdasarkan data pada tahun 2024, baru 59,67% dari 31,3 juta ton sampah di Indonesia yang berhasil dikelola dengan baik. Sisanya sebanyak 40,33% tidak berhasil dikelola. Wow, dari sampah sebanyak itu pasti disebabkan oleh banyak banget faktor nih. Bukan cuma penyebabnya loh, dampak dari sampah juga banyak banget. Penasaran kan? Cus, langsung aja kita bahas. Nah, lanjut nih, kita masuk ke segmen ketiga yang bertemakan penyebab dan dampak dari sampah. Setelah dilihat-lihat nih dari lingkungan sekitar, ternyata banyak banget ya penyebab datangnya sampah. Betul banget tuh, salah satunya menggunakan kemasan sekali pakai. Itu juga penyebab utama loh dari pencemaran lingkungan. Nah, selain itu ada apa lagi sih penyebab datangnya sampah? Nah, sini aku kasih tahu ya. Terkadang banyak orang yang kurang paham bagaimana cara membedakan antara sampah organik dan anorganik.
sehingga sampah-sampah itu akan tertimbun dan sulit untuk didaur ulang. Iya, bener banget. Walaupun di sekitar kita udah banyak tempat sampah yang memisahkan dua sampah itu, terkadang masih banyak ya yang bingung cara membedakannya. Wah, gimana sih cara ngebedainnya? Boleh dijelasin, Nay? Jadi biasanya untuk sampah organik atau bekas sisa makanan itu tempat sampahnya berwarna hijau, sedangkan yang anorganik itu berwarna kuning. Untuk waktu penguraian sampah organik dan anorganik itu juga berbeda loh. Untuk sampah seperti sisa makanan masih bisa teruraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Sedangkan untuk sampah anorganik seperti plastik itu sangat sulit untuk terurai. Maka dari itu sampah-sampah inilah yang dapat kita daur ulang. Wow, terima kasih Nela sudah menjelaskan. Pasti sekarang teman-teman makin paham dong cara ngebedainnya. Oh iya, ada penyebab pasti ada dampak gak sih? Oh iya, hampir aja lupa. Silakan Wahyu dijelasin. Oke, jadi dampak yang benar-benar terlihat dari sampah ini adalah polusi udara yang dapat mencemari lingkungan sekitar dan hal ini juga dapat menyebabkan penurunan kesehatan manusia. Bau yang disebabkan oleh sampah itu benar-benar mengganggu kehidupan loh. Dan di samping itu juga pasti banyak hewan-hewan yang terganggu kehidupannya. Ih, serem juga ya. Berarti seberpengaruh itu ya sampah bagi kehidupan kita. Jadi mulai sekarang, yuk biasakan untuk mengurangi kemasan sekali pakai dan mulai memisahkan sampah di sekitar. Karena kita jaga alam, alam jaga kita. Wah, ternyata dampak dari sampah itu sangat berbahaya ya teman-teman. Tapi kita bisa memulai untuk mengurai sampah ini dengan bagaimana nih yuk? Nah, yang paling gampang dan bisa langsung kita lakukan itu mulai dari kebiasaan di rumah. Ada beberapa langkah simpel yang bisa kita terapkan. Pertama, pilah sampah. Sampah organik seperti sisa makanan atau daun bisa dijadikan kompos. Sementara sampah anorganik seperti plastik, kertas, atau botol bisa kita kumpulkan untuk didaur ulang. Kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya, bawa tas belanja sendiri, pakai botol minum isi ulang, dan kalau jajan, usahakan membawa tempat makanan atau sedotan sendiri. Wah, ternyata sesimpel itu ya. Tapi masih banyak orang yang bingung. Kalau sudah pilah sampah, terus harus diapain lagi? Nah, setelah dipilah, kita bisa memanfaatkan sampah dengan cara yang lebih baik. Kalau sampah organik, bisa kita ubah jadi kompos untuk tanaman. Kalau sampah anorganik, bisa kita kumpulkan dan disetorkan ke bank sampah atau komunitas daur ulang. Beberapa komunitas bahkan menerima sampah plastik untuk diolah menjadi barang baru, misalnya ekobrik atau bahan bangunan. Yang penting, kita harus paham kalau sampah itu masih punya nilai jikalau dikelola dengan benar. Menarik banget. Tapi gimana caranya supaya makin banyak orang yang sadar buat ngelola sampah dengan baik? Salah satu kuncinya adalah edukasi. Kita harus sering ngobrol soal ini ke teman, keluarga, atau ke tetangga. Kadang orang nggak sadar bukan karena nggak peduli, tapi karena mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Selain itu, kalau ada gerakan atau komunitas peduli lingkungan di sekitar kita, ikutin aja nih. Semakin banyak orang yang bergerak, makin besar dampaknya. Bener banget. Jadi intinya kita bisa mulai dari kebiasaan kecil dulu ya. Iya nih, jangan nunggu pemerintah atau orang lain untuk bertindak. Kalau kita sendiri sudah mulai, pasti akan ada perubahan. Kebiasaan baik itu menular. Setuju banget. Semoga makin banyak orang yang sadar dan mulai mengelola sampah dengan lebih baik. Yuk, mulai dari sekarang kita jaga lingkungan bareng-bareng. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah membahas banyak mengenai penyediaan sampah nih. Yang pastinya seru dan bermanfaat banget buat para Actors. Betul banget nih Wahyu. Sekarang kita semua jadi lebih paham seberapa penting peduli akan sampah itu. Dengan hal ini kita jadi bisa menyelamatkan bumi walau dengan langkah kecil. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu nggak sih, Nay? Kalau bukan dari diri kita, siapa lagi? Kesadaran diri kita mengenai pentingnya peduli sampah serta dampaknya berguna banget loh. Karena ada pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk kita mulai dari sekarang. Kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Sepertinya kita sudah di penghujung acara nih Ethers. Ya, sedih banget nih harus say goodbye. Nah Sobat Ethers, nantikan terus ya seluruh episode Actals supaya bisa ketemu lagi nih sama kita. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membuat perubahan besar. Nah, bener banget nih. Terima kasih Sobat Actors. Sebelum kita berpisah di episode kali ini,
Kita slogan Adiwiyata dulu yuk. Adiwiyata Semande, kita jaga alam, alam jaga kita. See you di episode Ek Talk selanjutnya dan tetap jaga lingkungan di sekitar kita.